Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 2011020040. Baiklah, di sini saya akan membuat video pendek tentang permasalahan proses islamisasi di daerah dan apa yang bisa diambil referensi dari pendekatan sejarah politik ini. Walaupun sulit untuk kita mengetahui secara persis perkembangan agama Islam di Nusantara ini, karena cukup jelas bahwa perdagangan adalah salah satu contoh yang perdagangan internasional adalah salah satu contoh faktor yang paling penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejarah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan Islam mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan tertentu dalam perdagangan para pedagang asing yang sebagai besar beragama Islam. Tindakan jelas mengapa para pendukung asli Nusantara tampak baru memeluk agama Islam tidak jelas mengapa tidak tampak dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan di Nusantara ini. Meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa seperti Portugis dan Belanda. Di abad ke-16 dan abad ke-17, para pedagang dari Eropa ini datang ke wilayah Nusantara. Ada kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam garis keras terhadap politik daerah dan politik nasional Indonesia. Kekhawatiran ini ada bahwa perkembangan ini tidak baik untuk pluralisme. Kekacauan dan ketegangan agama yang terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 salah satu contoh politik yang ada di Indonesia ini yang berkaitan dengan agama. Kemungkinan jadi meluas ke pemilihan presiden dan legislatif pada tahun 2019. Lagi pula, Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sekutunya wakil gubernurnya sebelumnya, yaitu Ahok. Maka dari itu, penganut Islam banyak yang beranggapan bahwa si Joko Widodo adalah sekutunya dari Ahok. Selain itu, Ma'ruf Amin yang dihormati oleh kebanyakan kalangan Islam, termasuk kelompok-kelompok garis keras, bersaksi melawan Ahok dan kasus penistaan agama, dan ia juga di belakang banyak fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melawan hak-hak agama atau aliran minoritas termasuk Ahmadiyah dan komunitas Syiah serta komunitas LGBT. Sementara fatwa-fatwa itu mengatimasi retorika yang semakin galak oleh pejabat pemerintah Indonesia terhadap orang-orang LGBT. Bahkan fatwa ini digunakan untuk melegitimasi pemicu kekerasan oleh para Islamis terhadap beberapa agama minoritas. Meskipun ketegangan agama di Indonesia lenyap dengan cepat setelah Amin duduk di sebelah Presiden Joko Widodo, mereka berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2019. Pemilu presiden 2019 juga dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Islam konservatif karena sekarang adalah seorang ulama muslim yang konservatif di posisi politik nasional yang tinggi. Maka
punya pengaruh politik. Siapa tahu ini menjadi presiden untuk pemilihan umum di masa depan. Wapres harus berasal dari kalangan ulama. Dan yang cukup menarik, ini semua tidak terjadi di masa jabatan Ahok sebagai Gubernur Jakarta berakhir dengan hancur. Jadi, walau pada tahun 2014, banyak orang termasuk pembela hak asasi manusia memuji fakta bahwa seseorang Kristen dapat menjadi Gubernur Jakarta, pada akhirnya itu justru memicu gelombang baru dalam proses Islamisasi di Indonesia dan juga memperkuat pengaruh kelompok-kelompok Muslim garis keras terhadap politik nasional Indonesia. Jadi menurut saya politik di Indonesia ini sangat ketergantungan dengan Islamisasi agama. Jika mereka dari kalangan non-Muslim, maka mereka dapat bertentangan keras dari agama-agama yang beragama Muslim. Begitu juga yang terjadi di daerah saya di Kabupaten Tebo, Jambi. Di sana kebanyakan orang yang mencalonkan diri sebagai DPR, DPRD, dan gubernur serta bupati kebanyakan dari golongan Islam. Dikarenakannya di sana masih menganut sistem Islamisasi agama yang sangat tinggi. Jadi jikalau ada orang yang non-Muslim mencalon, bahkan mencalonkan diri sebagai sebagai anggota DPRD atau DPD, mereka akan kalah dalam suara dikarenakan pola pemikiran masyarakat yang berpikir bahwasannya yang harus memimpin mereka adalah orang yang beragama Islam. Dalam pemikiran masyarakat di Kabupaten Tebo sendiri itu berpikiran bahwasannya yang boleh memimpin adalah orang Islam yang tidak bisa dipimpin oleh orang yang non Islam. Tapi sebagai orang yang mengetahui hak asasi manusia itu sangat bahwasanya orang yang agama non-Islam tidak bisa memimpin. Itu merupakan suatu tindakan yang bukan mencerminkan hak asasi manusia. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya tentang permasalahan proses Islamisasi dan beberapa budaya maksud seperti masuk Islam di Nusantara dan apa yang bisa diambil refleksi dari pendekatan sejarah politik tersebut. Baiklah, saya Dewi Puspitasari, saya akhiri apabila ada kesalahan dalam pengucapan, pelafalan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.